Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Meskipun saat ini Long Hao Shen masih ragu-ragu, saran dari Hao Iwe segera membangkitkan hasrat di dalam hatinya. Setidaknya untuk saat ini, Hao Iwe mampu menekan hantu yang berada di luar menara. Melihat situasi dari menara ini, itu seharusnya tidak terlalu berbahayakan. Baiklah, mari kita melihatnya, ucap Long Hao Shen. Ho ho ho, tiga suara secara bersamaan diproduksi dari tiga kepala Hao Iwe, dan melesat dengan kecepatan tinggi, lalu dia membawa Long Hao Shen ke arah menara. Ketika cahaya yang dilepaskan dari jiwa Hao Iwe mendekati mereka, sejumlah besar hantu di jalannya tersebar, dan tidak ada seorang pun yang berani melakukan kontak dengannya. Hao Iwe mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan pandangannya memantau ke sekeliling tanpa menahan diri. Jarak beberapa ratus meter terlampaui dalam sepersekian detik, hanya dengan lesatan Hao Iwe. Pintu masuk menara tidak bisa dilihat sama sekali dari tempat berdiri Long Hao Shen sebelumnya, tetapi ketika mereka berlari ke pangkalannya, sebuah gerbang setinggi 3 meter muncul di depan Long Hao Shen dan Hao Iwe itu. Melihat gerbang itu, kesan pertama Long Hao Shen adalah konstruksinya yang dibangun oleh manusia. Gerbang itu berwarna abu-abu, dan tidak didekorasi dengan ukiran atau desain apapun, sehingga tidak dapat dikaitkan dengan suku elf yang lebih tinggi. Dan lebih jauh lagi, di bagian atas gerbang terdapat kata-kata yang ditulis di atas batu lebar. Kata-kata ini ditulis dalam bahasa yang sangat mirip dengan bahasa manusia saat ini, hanya saja, struktur hurufnya lebih kompleks. Namun karena demikian, Long Hao Shen berhasil samar-samar mengenali mereka. Kata-kata yang tertulis di situ adalah, istirahat abadi. Meskipun gerbang ini sederhana dan tidak terlalu tinggi, sambil berdiri di depannya, kehadirannya yang mengesankan langsung menyerang indera mereka. Keenam mata Hao Iwe memancarkan kecemerlangan yang mempesona. Maju ke samping, dia tidak menuju ke lokasi gerbang, tetapi malah sebaliknya, ia berlari ke sisinya. Little Green membuka mulutnya lebar-lebar, lalu mengeluarkan tornado yang kuat untuk mendorong pintu gerbang itu terbuka, sebelum menerjangnya untuk membukanya sepenuhnya. Ush! Pop! Gerbang itu terbuka dengan mudah. Melawan semua harapan, hembusan angin ini sudah cukup untuk membukanya tanpa suara. Namun, pada saat gerbang itu terbuka, aura kaya berwarna abu-abu gelap menyebar di udara. Menutupi seluruh ruangan dengan energi yang sangat murni, itu adalah energi yang tidak mau dihubungi oleh makhluk hidup manapun, yang bahkan membawa esensi kematian. Seolah-olah mereka melihat adalah keberadaan yang paling menakutkan, hantu-hantu di sekitarnya dengan panik berserakan ke segala arah, dan suara mendesis yang tidak seharusnya pecah pada waktu ini, tiba-tiba saja meletus. Long Hao Shen bergegas untuk melepaskan mantel sucinya, kemudian membungkus Hao Iwe dan dirinya di dalamnya, dan menempatkan seluruh kekuatannya untuk menahan gelombang suara yang dibawa oleh suara mendesis yang mengerikan. Aura abu-abu gelap menyebar keluar menara, dan dengan cepat menyebar di udara. Dari puluhan hantu di sekitarnya yang paling dekat dengan menara, yang geraknya paling lambat akan ditelan olehnya, kemudian segera berubah menjadi ketiadaan ketika mereka meninggalkan jejak keabu-abuan di tanah. Itu sudah jelas, aura kematian yang murni itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dilawan oleh para hantu ini. Aura menara ini sendiri memiliki kekuatan memikat yang tidak bisa mereka tolak. Saat otak Long Hao Shen bekerja dengan kecepatan tinggi dalam menganalisis situasi di sekitarnya, Hao Iwe sudah kembali bergerak, dan dalam sekejap ia sudah memasuki menara. Adegan menakutkan pun segera terjadi. Saat Hao Iwe melangkah ke menara, suara mendesis di luar tiba-tiba berakhir begitu saja, dan berhenti untuk menghalangi Long Hao Shen. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah adegan yang tak terlukiskan, dan menyebabkan Long Hao Shen merasakan keheningan yang mematikan hingga ke pori-porinya. Sebuah aula besar muncul di depan matanya, tetapi itu tidak membawa gambar gelap yang dia harapkan. Aula yang muncul dalam pandangannya, aula itu sepenuhnya berwarna abu-abu, dan jauh lebih luas dari apa yang tampak seperti menara dari luar. Di semua arah, pilar besar menjulang untuk mendukung kubah setinggi 30 meter, dan banyak lampu berwarna abu-abu telah muncul di depan pandangan mereka.
berputar-putar di udara, dan Long Hao Shen tidak dapat melihat dengan jelas di depannya, karena latar belakang yang berwarna-warni ini. Di sampingnya, 84 pilar berdiri tegak dalam garis lurus, sedangkan di depan mereka ada sesuatu yang tidak jelas. Energi jiwa ungu di sekitar tubuh Hao Iwe menghilang dengan cepat, dan dia secara perlahan melangkah maju. Itu sudah jelas, bahwa dia sangat berhati-hati. Long Hao Shen dengan kuat memegang pedang roh sucinya, yang sedikit basah oleh keringat-keringatnya sendiri. Setelah memasuki dunia ini, yang dipenuhi dengan atmosfer yang mematikan, dia merasakan perubahan besar pada tubuhnya. Pertama, pemulihan energi spiritual di tubuhnya secara tak terduga telah meningkat beberapa kali lipat, jika dibandingkan dengan saat mereka berada di luar menara. Itu bisa dikatakan, energi unsur di menara ini jauh lebih kaya daripada di luar. Dan lebih anehnya lagi, peri elemen cahaya Yeting tidak berani keluar dari tubuh Long Hao Shen, seolah-olah tempat ini berisi keberadaan yang sangat berbahaya. Selamat datang di res istirahat abadi, ucap seseorang. Di saat Long Hao Shen sedang memeriksa menara, sebuah suara tua tiba-tiba berdering di ruang kosong menara. Long Hao Shen langsung menggigil karena kaget, dan Hao Iwe tiba-tiba berhenti bergerak. Suara itu mentransmisikan dari semua arah. Faktanya, bahwa kamu berhasil mencapai Tower of Eternity aku adalah bukti, bahwa kamu adalah ahli nujum yang luar biasa dengan kekuatan pada tingkat ke-6 atau di atasnya. Bocah, kamu sangat beruntung telah berhasil masuk ke dalam dunia seni mautku. Menara keabadian adalah kristalisasi dari pengetahuan yang aku kumpulkan sepanjang ribuan tahun kehidupan aku. Selama kamu dapat terus maju, melewati ujian satu demi satu, hingga akhirnya mencapai puncak, kamu akan mewarisi warisan aku, dan seni maut akan sekali lagi muncul di dunia ini, kemudian memberikan kematian kepada orang-orang munafik dari kuil Radiant. Melangkah majulah, pria pemberani. Kamu adalah ahli nujum pertama yang pernah memasuki menara keabadian, dan juga satu-satunya penerus aku. Kamu harus menghadapi cobaan dan bahaya, tetapi hidup kamu tidak akan terancam. Tentu saja, ini dengan premis bahwa kamu berhasil melewati uji coba pertama aku, jika tidak, aku akan mempertimbangkan bahwa kamu tidak memiliki kualifikasi untuk melanjutkan warisan aku. Selama kamu melewati cobaan ini, rute ini akan terbuka lebar untukmu, dan aku akan menjagamu di sisimu selamanya, sampai akhirnya kamu berhasil mencapai sisiku. Semua suara yang baru saja kamu dengar, itu adalah rekaman terakhir yang kutinggalkan sebelum kematianku. Ketika kamu pergi, menara istirahat abadi serta semua warisan yang aku tinggalkan akan tertutup untuk semua orang, dan hanya dengan kenang-kenangan aku kamu dapat untuk memasukinya lagi. Aku akan berada di menara, menunggu kedatangan kamu kembali, karena ketika kamu akan siap untuk belajar seni sihir Sein Deadly, dan menjadi murid dari istirahat abadi ini. Ucap seseorang. Cerita beralih ke luar gua. Setelah menyaksikan hilangnya Hao Iwe tanpa daya, para anggota dari dua pasukan pemburu iblis tidak bisa membantu, tetapi dalam keadaan panik. Li Xin menyatakan dengan tercengang. Bagaimana mungkin Hao Shen tidak kembali, tetapi malah Hao Iwe yang menghilang? Ucap Li Xin. Ucapannya menyuarakan keprihatinan yang dimiliki semua orang. Sejak mereka memasuki wilayah iblis, Long Hao Shen adalah pilar bagi seluruh tim. Dan saat ini, kelompok itu tidak dalam kondisi yang baik. Setelah Hao Iwe menghilang, para pemuda dari generasi muda elit aliansi kuil ini dilanda kepanikan. Lin Xin mengerutkan alisnya. Kapten telah mengatakannya, bahwa dia akan bisa berteleportasi kembali di sisi Hao Iwe di saat-saat bahaya, tetapi sekarang, jika Hao Iwe yang berteleportasi, itu hanya ada satu penjelasan. Mungkin dia menghadapi beberapa bahaya, dan itu adalah bahaya yang bahkan tidak memungkinkannya memiliki waktu untuk berteleportasi kembali. Ini tidak boleh terjadi, kita harus segera pergi menyelamatkan Kapten. Ucap Lin Xin. Saat dia berkata begitu, dia berencana untuk menuju ke arah gua. Bukan hanya dia, tetapi Wang Yuan dan Sima Xian memiliki reaksi yang sama. Tetapi pada saat ini, sesosok muncul, menghalangi pintu masuk gua. Jangan kehilangan akal sehatmu. Tak satu pun dari kamu boleh pergi. Ucap CR. Suara dingin CR terdengar, dan menyebabkan semua orang tampak kosong. Jika tindakan ini dari orang lain, mereka mungkin akan dipukuli oleh anggota kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21, tetapi jika orang ini adalah CR, situasinya benar-benar berbeda.
Siapa CR? Dia hanyalah orang yang paling dekat dengan Long Haoshen. Jika Long Haoshen bertemu dengan bahaya, bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? CR dengan dingin melirik kelompok yang mulai panik, dan dengan tenang menyatakan, mulai sekarang dan seterusnya, aku sementara akan mengambil alih peran Kapten Haoshen. Sebelum dia kembali, semuanya akan dilakukan sesuai dengan arahan aku. Apakah ada yang keberatan? Ucap CR. Luxi bereaksi dengan tegas. CR, sekarang bukan saatnya untuk berdebat tentang siapa yang akan memerintah, tetapi ini tentang keselamatan Haoshen. Jangan bilang pada kita, bahwa kita tidak harus pergi untuk menyelamatkannya. Balas Luxi. Selama perjalanan mereka, dia sangat mengagumi Long Haoshen, dan dia juga tahu dengan jelas, bahwa jika ada satu orang di tim yang dapat memimpin semua orang kembali dengan selamat, dan orang itu adalah Long Haoshen. CR dengan dingin menyapu pandangannya ke arahnya. Melihat bahwa aku tidak panik, untuk apa kamu panik? Haoshen dan Hao Iwe berbagi kontrak darah, dan kontrak ini membuat keduanya menjadi satu. Bahkan jika Haoshen kehilangan kemampuan untuk kembali, dalam kasus ini, jika ia merasa bahwa ia berada dalam situasi berbahaya, Hao Iwe akan mampu memindahkannya kembali dari bahaya tersebut. Tapi Hao Iwe tidak melakukan itu, dan malah memilih untuk berteleportasi kepadanya. Tahukah kamu apa artinya itu? Ini berarti bahwa Hao Iwe percaya, bahwa bahaya yang dialami Haoshen adalah sesuatu masih dapat dikendalikannya, dan Hao Iwe cukup untuk membantunya menanganinya. Lebih penting lagi, fakta bahwa suara mendesis tiba-tiba menjadi tidak teratur hanya beberapa jam setelah Haoshen masuk, itu menyiratkan bahwa dia sudah tiba di wilayah inti dari Desolate Hissing Cavern. Jika dia membutuhkan waktu yang lama untuk mengelola ini, menurut kamu, berapa lama kita perlu bergabung dengan dia? Jika sesuatu terjadi pada salah satu dari kita di jalan, tidakkah situasinya akan menjadi lebih buruk ketika dia kembali? Yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri kita sendiri, bukan untuk keluar dari kekacauan. Karena itu, mari kita beristirahat di sini sampai dia kembali. Karena dia kapten kita, kita harus percaya padanya, dan percaya bahwa dia akan dapat kembali dengan selamat dan sehat apapun yang terjadi. Ucap CR menjelaskan. Dapat dikatakan, bahwa penjelasan dari CR ini segera menenangkan seluruh tim. Sampai sekarang, Long Haoshen telah menjadi tokoh dominan seluruh tim, yang menjadi otak serta inti dari tim. Pada saat dia tidak ada di sana, CR berbicara sebagai orang yang paling memahaminya. Meskipun begitu, dia tampil lebih mengesankan dan menakutkan daripada Long Haoshen. Suara dinginnya memberikan gambaran percaya diri yang mutlak. Sebagai talenta tingkat atas, Long Haoshen dan CR memiliki status memerintah yang melekat. Hanya CR yang telah dengan sukarela memilih untuk melayani sebagai pendukung untuk Long Haoshen. Luxi segera menatap Sima Xian, dan mengungkapkan kekaguman yang tulus. Pada saat ini, satu-satunya pikirannya saat ini adalah, bahwa akan lebih baik jika Pries yang menjadi anggota tim ini dengan dua pilar yang kokoh, adalah dia, bukan si botak. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.